Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Argosia Franky Asidiki dengan NIM 211F10203 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau melampirkan rangkuman saya tentang film yang berjudul Taare Zamir Par. Nah, film ini sendiri berasal dari negara India yang di-launching pada tahun 2007 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan Awasthi yang dianggap sebagai anak yang memiliki perilaku aneh dan menyebalkan. Nah, karena sifat Ihsan ini, dia dipanggil Ihsan ya, karena sifatnya ini, dia tidak diterima di lingkungannya, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Tapi ending dari film ini bakal menginspirasi sekali. Oke, tanpa banyak kata lagi, kita langsung saja meluncur ke alur cerita film Taare Zamir Par atau Little Star on Earth. Film diawali dengan memperlihatkan Ihsan yang sedang menjaring ikan di selokan sekolahnya. Lalu dilanjutkan dengan scene di mana Ihsan pulang ke rumah. Lalu scene berpindah ke sekumpulan anak yang sedang bermain bola baseball dan si Ihsan yang sedang asik bermain sendirian bersama dengan kedua anjingnya. Bola baseball yang dimainkan oleh sekumpulan anak-anak tersebut tiba-tiba terlempar ke arah Ihsan. Dan seorang anak yang bernama Ranjit meminta Ihsan untuk melempar bola tersebut. Namun, saat Ihsan melempar bola tersebut, bolanya malah menuju ke arah yang salah. Dan sontak hal ini membuat si Ranjit marah dan meminta Ihsan untuk segera mengambilnya sambil mengatainya dengan kata-kata yang kotor, yakni kata-kata dia mengatakan kalau Ihsan itu idiot. Sontak hal tersebut membuat Ihsan marah dan perkelahian pun pecah antara mereka berdua. Saat pulang ke rumah, ia langsung dimarahin oleh ayahnya karena ibu dari Ranjit berserta Ranjit datang ke rumahnya untuk melaporkan kenakalan si Ihsan dan parahnya Ranjit malah menuduhnya merobek baju yang sedang dikenakannya. Sang ayah pun memarahinya dan tidak mempercayai Ihsan dan langsung menamparnya saat itu juga. Keesokan harinya, Ihsan berada di sekolah dan sedang dalam pelajaran. Namun, ia malah dimarahi oleh gurunya karena tidak memperhatikan pelajaran dan tidak dapat membaca apa yang diperintahkan oleh gurunya di buku. Ia mengatakan kalau tulisan yang ada dalam buku itu sedang menari-nari, dan alhasil ia dikeluarkan dari kelas pada jam pelajaran tersebut. Pada saat di sekolah, ia sering dibully karena nilainya yang selalu buruk dan hal tersebut membuat orang tuanya sering dipanggil ke sekolah. Karena nilai yang tak kunjung membaik ini, Ihsan pun terancam tidak naik kelas untuk ketiga kalinya. Dan para guru di sekolahnya seringkali membandingkan ia dengan kakaknya yang pintar dalam seluruh mata pelajaran dan juga masih tergolong pintar dalam dunia tenis. Karena ayah Ihsan sudah putus asa dan sontak dia memutuskan untuk menyekolahkannya di sekolah asrama pada pertengahan semester saat itu juga. Ihsan yang tak terima sontak menolak dengan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan dia akan lebih rajin belajar. Namun, ayahnya tidak menghiraukannya dan tetap kekeh pada pendiriannya. Lalu scene berpindah pada keesokan harinya. Mereka sekeluarga berangkat ke sekolah asrama yang tergolong disiplin. Pada hari pertama Ihsan bersekolah masih tergolong berat. Ia tidak dapat menerima keadaannya dan saat teman-temannya tidur, ia sendiri masih tetap terjaga seakan dia lagi depresi. Keesokan harinya saat di kelas, Ihsan masih tetap sama dengan keadaannya pada sekolah yang dulu, yakni sering dimarahin oleh guru-gurunya, sering kali dikatain oleh gurunya karena kan ia sulit sekali dalam belajar dan selalu mendapatkan nilai yang jelek. Hal ini juga membuat Ihsan semakin terpuruk dan semakin depresi. Lalu scene berpindah di hari di mana guru seni yang terbilang cukup killer pindah dan digantikan oleh guru kontrak yang baru yang bernama Ram Shankar Nigum, seorang guru seni yang ceria dan peka terhadap masalah yang dihadapin oleh si Ihsan.
cara pendekatan terhadap anak-anak didiknya pun tergolong tergolong unik. Ia tahu bahwa Ihsan mengalami hal yang pernah dialaminya, yakni diseleksia atau gangguan dalam membedakan huruf. Nah, dikarenakan kondisi Ihsan saat itu, ia merasa kalau si Nikum melihat atau bercermin pada dirinya sendiri pada saat kecil. Suatu hari, kita langsung loncat. Suatu hari Nikum berangkat ke rumah orang tua Ihsan untuk menjelaskan kondisi yang dialami oleh Ihsan, termasuk gangguan diseleksianya. Dan ia menjelaskan kepada orang tuanya apa itu diseleksia, dan dengan cara memperlihatkan buku-buku Ihsan. Namun ayah Ihsan membantahnya dan malah menyimpulkan bahwa si Ihsan bermasalah terhadap mentalnya sendiri. Lalu Nikum kembali ke sekolah dan kemudian ia mengangkat topik tentang diseleksia di kelas dengan menyertakan daftar tokoh-tokoh ternama seperti Albert Einstein dan Leonardo da Vinci yang menderita diseleksia, dan juga ia bertujuan sekali menghibur Ihsan dan mengatakan bahwa ia juga pernah berada dalam posisi si Ihsan. Nah, Nikum kemudian pergi mengunjungi kepala sekolah untuk mendapatkan izin demi menjadi guru pribadi Ihsan dalam mengatasi diseleksianya. Berbagai cara dilakukan oleh Nikum, termasuk menunjukkan lukisan-lukisan Ihsan yang tergolong bagus pada anak umur 7 tahun. Dengan perawatan bertahap, ia mencoba untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Ihsan dengan menggunakan teknik perbaikan yang dikembangkan oleh spesialis diseleksia. Nah, ia menggunakan cara belajar yang cukup unik, yakni belajar sambil bermain. Namun untuk tingkat kesulitan tersendiri itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang bertahap. Lalu scene berpindah ketika ada proses belajar mengajar yang berlangsung. Tiba-tiba ayah dari Ihsan datang untuk menemui Nikum. Bukannya untuk membahas perkembangan anaknya, melainkan di sini ayah Ihsan hanya datang untuk berdebat dengan Nikum tentang apa itu diseleksia. Nah, dan alasan-alasan dan tentang cara mendidik anak dengan kasih sayang. Setelah itu Nikum menceritakan apa itu kasih sayang. Karena merasa kalah dan tidak bisa menjawab lagi, ayah Ihsan pun langsung memotong pembicaraan dan mengatakan kalau dia harus pergi dari tempat itu. Sesaat sebelum meninggalkan sekolah, secara tidak sengaja, ayah Ihsan melihat Ihsan yang sedang asik belajar membaca atau mengeja tulisan-tulisan yang ada di mading sekolahnya. Yakni kalau kalian lihat, itu adalah poster tentang kontes seni yang diadakan oleh Nikum. Lalu dengan wajah bersalah tanpa mengatakan sepatah kata pun dan menyapa Ihsan pun, ia langsung pergi dan meninggalkan tempat itu sambil menangis ya. Nah, menjelang akhir tahun atau akhir tahun ajaran, Nikum mengadakan lomba melukis yang dilaksanakan di amfiteater sekolah yang dikhususkan untuk seluruh staf dan siswa sekolah yang ada, yang dinilai oleh seniman Lalita Laxmi. Nah, Ihsan ini dengan gaya kreatifnya yang mencolok dinyatakan sebagai pemenang, dan Nikum yang melukis potret Ihsan dinyatakan sebagai runner up atau juara kedua. Pada saat pengumuman juara itu juga, kepala sekolah mengumumkan bahwa Nikum telah dipekerjakan sebagai guru seni tetap di sekolah itu. Lah, ketika orang tua Ihsan bertemu dengan guru-guru Ihsan pada hari terakhir sekolah, mereka tidak bisa berkata-kata oleh perubahan yang dialami Ihsan yang mereka lihat dalam diri Ihsan itu sendiri. Diatasi dengan emosi, ayah Ihsan berterima kasih kepada Nikum atas apa yang ia lakukan
terhadap diseleksia yang dialami oleh Ihsan. Dan saat Ihsan akan masuk pada akhir cerita, pada akhir cerita saat Ihsan akan masuk ke mobil untuk pergi bersama kedua orang tuanya untuk liburan musim panas, si Ihsan malah berbalik dan berlari menuju Nikum dan memberinya pelukan dan Nikum menyuruhnya untuk segera pergi ke orang tuanya dan mengatakan kalau mereka pasti akan bertemu lagi pada tahun ajaran baru berikutnya. Jadi sekian video kali ini, itulah rangkuman dari video Ta'areza Mepar yang cukup memotivasi kita, yang dimana kita sebagai tenaga pengajar pendidik ya juga tidak harus melihat sebelah mata. Ya, sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Agus Syafrin Kasidiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.